Sederet informasi penting bagi pensiunan mulai tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 2025. Ada kabar baik dari 29 sampai tanggal 2 Juni. Kemudian di tanggal 5 Juni juga para pensiunan harus bersiap-siap karena akan mendapatkan insentif lagi. Sederet informasi ini kita sampaikan termasuk juga pencairan pesangon pensiun di tahun 2025 akankah jadi diberlakukan? Mari kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu mulai dari 29 Mei 2025 hingga 1 Juni 2025. Bapak Ibu, saat ini kita sedang berada di tanggal 27 Mei 2025 dan sebentar lagi kita memasuki tanggal 29 Mei 2025. Ada kabar gembira mulai dari 29 Mei hingga tanggal 1 Juni. 29 Mei adalah hari libur, yaitu hari kenaikan Yesus Kristus. Kemudian tanggal 30 Mei, cuti bersama yang mendampingi libur kenaikan Isa Al-Masih. Sabtu 31 Mei, libur akhir pekan. Begitu juga dengan Minggu 1 Juni 2025. Tetapi ada yang spesial di 1 Juni ini, Bapak Ibu akan mulai mendapatkan pencairan gaji di bulan Juni 2025. Jadi mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni akan ada libur panjang. Dari tanggal 29, 30, 31, dan 1 ada 4 hari libur panjang yang bisa dinikmati oleh pensiunan. Dan di tanggal 1 gaji akan cair di bulan Juni. Nah, sebelum memasuki libur panjang ini, pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pencairan gaji Juni itu harus melakukan autentikasi bagi yang belum melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Autentikasi ini memiliki jadwal yang berbeda-beda antara Bapak Ibu, ada yang 1 kali dalam 1 bulan, ada yang 1 kali dalam 2 bulan, ada juga yang 1 kali dalam 3 bulan. Nah, jadi untuk pencairan agar gaji Juni cair, maka pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi. Jadi setelah libur panjang dari 29 sampai tanggal 1 Bapak Ibu mendapatkan kabar gembira pencairan gaji. Dan tidak sampai di sana. Lanjut ke tanggal 2-nya. Nah, PT Taspen juga akan mulai mencairkan gaji ke-13 bagi para penerima pensiun dan penerima tunjangan purna bakti mulai Senin 2 Juni 2025. Jadi mulai tanggal 29 sampai 2 Juni ini merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian. Taspen mengatakan bahwa proses pencairan gaji ke-13 dilakukan secara otomatis. Penerima gaji ke-13 tidak perlu melakukan pengajuan ulang, verifikasi data, ataupun autentikasi tambahan. Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya. Nah, pencairan gaji ke-13 ini akan didasarkan pada penghasilan di bulan Mei 2025 untuk gaji pensiunan saat ini untuk golongan 1 mulai dari 1.748.100 sampai tertinggi 2.256.700. Sedangkan golongan 2 akan mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 3.208.800 dan golongan 3 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 4.029.600 dan golongan 4 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 4.957.100 rupiah. Tentunya untuk pencairan gaji ke-13 ini tidak hanya gaji pokok, Bapak Ibu juga mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan pasangan, dan tunjangan pangan. Sedangkan untuk PNS akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100%. Kemudian, setelah tanggal 2, tanggal 5 pemerintah kembali akan menyalurkan insentif yang bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Adapun insentif pertama yang akan dicairkan mulai Juni dan Juli ini akan mulai dicairkan rencananya mulai tanggal 5 adalah pertama, diskon transportasi yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah. Insentif kedua, pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara
dan berlaku pada Juni sampai Juli 2025. Dan ketiga, pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama bulan Juni dan Juli 2025 yang ditargetkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya beli sampai dengan 1.300 volt ampere. Nah, di sini ada yang mengatakan dengan daya beli sampai dengan 1.300. Ada juga beberapa informasi yang mengatakan bahwa daya listriknya hanya di bawah 1.300. Kita nantikan saja kira-kira nanti bagaimana sistemnya. Kemudian, itu akan mulai di tanggal 5. Dan bagaimana dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah nasibnya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Oh ya, sebagai informasi juga, insentif tadi itu sebenarnya ada 6 insentif yang diberikan oleh Prabowo untuk bulan Juni dan Juli untuk menggerek pertumbuhan ekonomi ya. Tetapi dari keenam itu kemungkinan besar yang akan didapatkan oleh pensiun ya yang tadi itu diskon transportasi, diskon apa lagi? Tarif tol gitu ya dan diskon listrik. Nah, itu yang kemungkinan besar akan didapatkan. Sementara yang lain itu ada BSU tentu tidak didapatkan oleh pensiunan ya, bantuan subsidi upah. Kemudian ada lagi apa namanya? Jaminan JKK, potongan JKK kalau nggak salah kemarin itu ada juga. Pokoknya ada beberapa lagi. Nah, ini JKK, bantuan subsidi upah, JKK, kemudian keenam pemerintah memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja, kemudian memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta. Yang keempatnya kemarin itu adalah ya menambah alokasi bansos, ya bansos juga. Tentu ini yang tidak didapatkan oleh pensiun kemungkinan. Kita masuk di informasi terakhir terkait dengan rencana skema pensiun fully funded akankah diberlakukan pada tahun ini. Pemerintah memang berencana mengubah skema dana pensiun bagi PNS ya, yang mana perubahan itu tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi aparatur sipil negara yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun kebijakan reformasi sistem pensiun itu belum membicarakan secara detail skema yang akan digunakan, termasuk rencana pengubahan skema pensiunan fully funded dari yang selama ini berupa PSU Go. Skema fully funded itu sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa membuat ASN membawa uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Tapi sayangnya, berdasarkan data yang kita himpun pada Selasa 27 Mei 2025 ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kapan skema fully funded ini akan diberlakukan, walaupun digadang-gadang akan mulai diberlakukan pada tahun ini. Tetapi hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturannya.